Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRK, Kota Langsa, Aceh, melakukan penyegelan ruang kantor Ketua DPRK Langsa. Mereka menyegel kantor Ketua DPRK Langsa Melvita Sari pada Kamis sore 6 Februari 2025. Penyegelan ini disebabkan bentuk kekecewaan anggota DPRK Langsa yang menilai Ketua DPRK tidak menjalankan fungsinya dengan baik selaku Ketua DPRK pada Kamis 6 Februari 2025. Penyegelan ini diduga dikarenakan Ketua BRPK Melvita Sari tidak mau menandatangani pembahasan perumusan tata tertib Rap Kota Langsa tahun 2025 akibat perumusan pembahasan Tatip Rap Kota Langsa tahun 2025 ini gagal dibahas. Akibat kekecewaan tersebut, 14 anggota DPRK Langsa yang dipimpin Wakil Ketua 1 Burhansyah dan Wakil Ketua 2 Nur Hairi bersama 3 fraksi lainnya langsung melakukan penyegelan ruang pintu masuk ke kantor Ketua DPRK Langsa dengan menggunakan kayu yang disilang dan dipaku di pintu masuk dan pintu keluar kantor Ketua DPRK Langsa. Selain itu mereka juga memasang beberapa poster yang terbuat dari kertas karton bertuliskan DPRK milik rakyat, utamakan kepentingan rakyat, ganti Ketua DPRK dan kantor ini bukan milik pribadi. Sementara Ketua DPRK Langsa Melvita Sari saat dikonfirmasi, enggan berbicara dan langsung kabur. Ini adalah sebuah bentuk kekecewaan kami dari lembaga, terutama ya anggota DPRK Langsa terhadap Ketua DPRK Langsa saat ini. Ini ada beberapa hal yang sampai saat ini belum dilakukan oleh Ketua. Pertama, tatip sudah dibahas juga belum selesai disampaikan, dihantarkan ke provinsi. Ada beberapa hal. Pertama, pendelegasian tugas dari Ketua DPRK Langsa ke tim perumus tatip ini sudah selesai didelegasikan oleh Ketua. Artinya hari ini tim perumus tatip bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya dan tupoksinya, sehingga hari ini tatip selesai dibahas dan tinggal Ketua menghantarkan ke provinsi, tetapi tidak dilakukan oleh Ketua. Pertama. Yang kedua, ketika alih kami ambil, kami coba sampaikan ke provinsi bahwa tatip sudah selesai dibahas, tetapi beliau keberatan terkait dengan tatip tersebut. Artinya ada dua hal. Yang ketiga, via telepon saya ke provinsi, acuan provinsi itu bukan PP tapi Permendagri, maka harus ada surat pengantar dari Wali Kota Langsa, PP Permendagri. Makanya kami coba hantarkan ke Pak PJ dan Pak PJ tidak pernah membuat pengantar tersebut ke provinsi. Sampai saat ini Ketua DPRK Langsa tidak pernah mengundang menyampaikan surat ke masing-masing fraksi terkait dengan pembentukan AKD. Nggak pernah diundang, nggak pernah disampaikan ke masing-masing fraksi agar mengirimkan nama untuk pembentukan AKD, nggak pernah diundang. Dan yang akibatnya sampai saat ini APBK tidak dibahas sampai bulan 2 ini. Seharusnya bulan 9 November itu, September itu sudah November bulan 11 sudah selesai dibahas dan sudah dievaluasi oleh provinsi. Dan itu sampai saat ini belum ada kegiatan tersebut. Dan ini sudah dilakukan perwal oleh Pak PJ Wali Kota Langsa dan sudah dihantarkan ke provinsi. Yang ketiga, banyak hal, apalagi terkait dengan Undang-Undang Nomor 17 2014 Pasal 369 itu jelas disampaikan bahwa kita akan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang kita wakili. Dan itu juga nggak pernah bisa. Kenapa? Karena setelah ditampung dan ditampung semua aspirasi masyarakat, nggak dibawa kemana ini? Kan itu masalah juga. Terkait dengan kondisi saat ini jelas
masyarakat dirugikan dalam semua hal ini, termasuk bantuan ke masyarakat yang langsung juga nggak bisa dilakukan oleh kita. Biasanya kita sudah sampaikan nih, sudah bantu masyarakat baik apa jenisnya, ada A, B, C dan D, banyak hal. Tapi sampai saat ini nggak bisa dibantu karena regulasi yang mengaturnya. Artinya nggak racelah kita masukkan kemana nih semua aspirasi masyarakat ini. Dan dinamika ini sebenarnya sudah terbahas secara detail. Tapi memang pasca pembahasan kita di provinsi, Ibu Ketua tidak memfollow upi, ya, tidak memfollow upi hasil-hasil yang sudah kita sepahami di kantor gubernur beberapa waktu yang lalu. Dan tentunya ini sangat-sangat merugikan. Kenapa? Karena banyak agenda-agenda yang tidak bisa kita lanjutkan karena memang Ibu Ketua tidak pernah mengundang kita untuk melakukan pembahasan. Khususnya pembahasan terkait APBK yang merupakan hajat hidup masyarakat Kota Langsa secara umumnya. Dengan penyegalan kantor Ibu hari ini nih Bu, apa tanggapan Ibu nih Bu? Tunggu ya, tunggu sebentar. Pertama.